Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang anak-anak di kanal YouTube Ibu Hilda Nurul Mawaddah. Kali ini Ibu akan menyampaikan kisi-kisi penilaian akhir semester yang akan dilaksanakan hari Rabu untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia, dan kita mulai dari teks laporan hasil observasi. Yang akan keluar adalah kalian wajib mempelajari bagaimana TLHO tersebut, apa yang dimaksud TLHO, dan strukturnya. Jangan lupa di dalam struktur TLHO ini ada pernyataan umum yang di dalamnya terdapat definisi, pengakuan terhadap objek, serta klasifikasi. Selanjutnya, yang kedua struktur TLHO itu adalah deskripsi bagian, dan yang ketiga adalah deskripsi manfaat. Diingat-ingat kembali, dipelajari kembali secara detail struktur TLHO, karena nanti kalian ada soal-soal yang diminta untuk menentukan kutipan teks tersebut adalah bagian apa struktur TLHO-nya, atau TLHO bagian ini nih seperti apa kalimatnya, begitu ya. Kemudian kalian pelajari mengenai tujuan TLHO sendiri. Sebetulnya TLHO ini ditulis untuk apa sih, gitu ya. Nanti pelajari lagi. Itu yang kedua, tujuan TLHO. Yang ketiga yaitu struktur teks eksposisi. Struktur teks eksposisi ini terdiri dari pertama, tesis. Di dalam tesis ini ada isu atau permasalahan yang terjadi, contohnya kemacetan lalu lintas. Yang kedua, ada penyampaian argumen, contohnya kemacetan lalu lintas ini disebabkan oleh apa menurut penulis. Bisa jadi misalnya karena masyarakat yang terlalu banyak menggunakan kendaraan pribadi dan minimnya transportasi umum, misalnya seperti itu. Kemudian yang ketiga, struktur teks eksposisi ini ada penegasan ulang. Di dalam penegasan ulang ini ada yang namanya simpulan dan saran atau rekomendasi. Kalau tadi permasalahannya adalah kemacetan, berarti saran atau rekomendasinya misalnya untuk masyarakat diimbau agar lebih banyak menggunakan kendaraan pribadi dibanding maksudnya untuk masyarakat diimbau untuk lebih banyak menggunakan kendaraan umum dibanding kendaraan pribadi agar mengurai kemacetan. Dan untuk pemerintah disarankan agar memperbanyak armada-armada transportasi umum, contohnya KRL diperbanyak, terus Transjakarta juga, atau angkot itu apa? Jaklingko ya, oke. Jaklingko juga diperbanyak, maksudnya seperti itu. Nah, itu teks eksposisi. Jadi teks eksposisi ini ditulis untuk mengungkapkan sebuah permasalahan yang dimulai dengan isu. Isu itu adanya di dalam tesis, di dalam paragraf pertama atau struktur yang paling pertama di dalam teks eksposisi. Selanjutnya anak-anak pelajari tentang konjungsi. Ada banyak konjungsi, ada konjungsi perlawanan, ada konjungsi sebab akibat, ada konjungsi penambahan, ada konjungsi pertentangan. Pokoknya semuanya pelajari. Seperti yang sudah kita pahami, konjungsi adalah kata penghubung. Lanjut, anak-anak pelajari tentang opini. Opini itu apa sih? Opini itu adalah pendapat, ya. Lanjut, pastinya pendapat ini adalah belum tentu kebenarannya, atau masih sebatas wacana, belum terjadi, bukan fakta. Berikutnya yaitu nomina dasar. Nomina dasar ini belum pernah Ibu sampaikan sih di dalam pembelajaran, tapi dapat Ibu sampaikan sekarang bahwa nomina adalah kata benda. Jadi, kata benda itu apa saja sih? Kata benda itu bisa jadi kursi, bisa jadi mouse, bisa juga obat, bisa juga orang,
mmm, bangku, kipas angin, dan sebagainya, itu namanya kata benda, ya. Lanjut eksposisi ilustrasi. Oke, anak-anak, teks eksposisi ilustrasi ini adalah teks yang menyajikan informasi berupa gambaran sederhana mengenai suatu topik. Ya, anak-anak ya. Lanjut. Lalu struktur teks anekdot ini sudah kita pelajari juga dari awal hingga akhir, dari orientasi sampai koda. Nanti anak-anak baca-baca kembali. Jangan lupa struktur itu harus berurutan, tidak boleh acak, harus sistematis. Oke? Dipelajari kembali secara detail. Pasti harus ada tokoh atau latar pada teks anekdot tersebut. Jadi nanti anak-anak pelajari tokoh dan latar pada teks anekdot. Lalu kritik pada teks anekdot. Seperti yang anak-anak ketahui, kita sudah pelajari teks anekdot ini ditulis untuk mengkritik um, public figure atau, orang penting atau orang yang terkenal atau kebijakan yang luar biasa yang ada di masyarakat, kita kritik, namun kritiknya dibalut dengan humor. Jadi orang yang dikritik ini tidak merasa digurui dan tidak merasa tersakiti dengan adanya kritik tersebut. Selanjutnya ke nilai-nilai pada teks anekdot dan hikayat. Ini juga sudah kita pelajari anak-anak ya. Ada nilai agama, dan nilai pendidikan. Kalau nanti ada kata nilai didik, berarti itu namanya nilai pendidikan ya anak-anak ya. Jangan bingung ketika ada kata nilai didik. Kemudian ada banyak, ada nilai moral, ada nilai sosial, jangan lupa perbedaannya. Pelajari lagi di bab hikayat. Lalu teknik analitik dalam menggambarkan karakter tokoh. Teknik analitik dalam menggambarkan karakter tokoh ini, karakter tokohnya digambarkan secara langsung anak-anak dari ciri atau karakter atau sifat tokoh tersebut. Berikutnya yaitu pengertian dan ciri-ciri hikayat. Jangan lupa pelajari pengertian dan ciri-ciri hikayat itu. Hikayat itu apa? Berbahasa apa? Kemudian ciri-cirinya seperti apa? Yang ke-13 terakhir adalah majas dalam hikayat. Majas ini juga sudah kita pelajari anak-anak. Majas antonomasia, majas hiperbola, majas simile, majas personifikasi, dan lain-lain sudah kita pelajari semuanya. Silakan simak ulang, dipelajari kembali secara detail, karena setiap poin ini ada banyak soal. Mudah-mudahan anak-anak diberi kelancaran dalam menghadapi penilaian akhir semester dari awal sampai akhir dan mendapatkan nilai yang memuaskan. Namun ingat, nilai memuaskan akan didapat, akan diraih ketika anak-anak sudah berusaha dan berdoa. Karena Allah, Tuhan tidak akan memberikan nilai yang sempurna ketika kita tidak berusaha dengan sempurna. Baik, segitu saja kisi-kisi yang dapat Ibu sampaikan. Terima kasih. Silakan dipelajari secara detail. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan berikan komentar yang santun pada kanal YouTube Ibu Hilda Nurul Mawaddah. Salam berbahasa dengan santun.